Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya di Pak Jero channel 036. Saya ingin menyapa dulu buat teman-teman yang sudah hadir di channel saya ya. Saya banyak berterima kasih yang sudah hadir di channel saya, juga banyak berterima kasih. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Kalau memang video saya ini bermanfaat dan berguna ya, mohon di share dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang mereview mesin tetas saya ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita menyeting dan mencari suhu yang pas dan tepat dan ideal ya. Jadi di suhu berapa kita harus menetaskan suatu telur ya. Jadi saya ingin di sini menjelaskan bagaimana mengenai menyeting mesin tetas ya teman-teman. Dan tidak luput juga pada Allah Subhanahu wa taala saya ucapkan semoga teman-teman yang hadir di sini ya banyak rezeki ya, ditambahkan ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, saya ucapkan kepada teman-teman yang ada dimanapun berada, saya ucapkan salam hobi, salam satu budidaya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke TKP untuk menjelaskan bagaimana cara menyeting mesin tetas ya, untuk mencapai 80% agar telur-telur kita bisa menetas semua. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ke TKP. Apa-apa saja bahan-bahannya dan apa-apa saja alat-alatnya yang untuk menunjang menetasnya suatu telur yang sempurna ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke TKP. Oke teman-teman, kita sudah di depan mesin tetas kita ya. Nah, ini mesin tetas saya kapasitasnya hanya 50 butir ya teman-teman. Jadi kita setiap per seminggu sekalinya kita menetaskan telur. Kali ini saya tidak menetaskan telur karena saya ingin mereview alat mesin tetas kita ya teman-teman. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya untuk para pemula ya, peternak pemula ya, kita harus wajib memiliki juga mesin tetas agar daya produksi telur kita bisa lebih banyak lagi. Jadi di sini saya ingin membagikan tips atau cara untuk menyeting mesin tetas ya teman-teman. Jadi mesin tetas itu harus kita setting terlebih dahulu sebelum kita menetaskan telur. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam waktu menetaskan telur ya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan mesin tetas yang sederhana ya, tidak harus mahal dan tidak harus beli ya teman-teman. Ini kita bikin sendiri ya teman-teman ya, karena saya menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai ya. Mungkin bahan-bahan ini yang terbuat dari lemari ya teman-teman. Jadi bahan-bahan lemari itu kadang ada yang terbuang ya, kita masih bisa memanfaatkan ya, untuk segala sesuatunya yang bisa kita manfaatkan ya. Dan saya di sini memanfaatkannya sebagai untuk mesin tetas ya teman-teman. Ini mesin tetas saya rakit sendiri, saya buat sendiri ya teman-teman ya. Seperti itu bentuknya ya, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek juga ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin mereview masalah bagaimana cara menyeting mesin tetas agar menetas 80% ya teman-teman. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu masalah cara penyetingan mesin tetas ya. Jadi kita harus menyeting dulu mesin tetas kita agar bisa menetas dengan 80% itu sudah lebih baik ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut langsung kita buka mesin tetasnya seperti apa dalamnya. Nanti kita akan mereview bagaimana caranya untuk menyeting mesin tetas kita yang kita telah buat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sudah kita buka mesin tetas kita ya.
Jadi kita sebelum menetaskan telur, kita harus menyeting alat-alat yang menunjang untuk menetaskan telur ya teman-teman. Jadi alatnya apa saja, kita review hari ini ya. Saya akan jelaskan satu persatu fungsi dan tujuannya alat-alat tersebut. Oke teman-teman. Jadi di sini pertama ada termostat ya teman-teman ya. Ini termostat kapsul ya. Ini termostat kapsul ini dan fungsinya untuk mematikan lampu secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita mematikan lampu secara otomatis tuh menggunakan termostat kapsul ini. Jadi agar kita mendapatkan suhu derajat ya, yang untuk kita menetaskan telur itu kita menggunakan suhu sekitar 38 sampai 39 ya teman-teman ya. Ini adalah alat temperaturnya, alat untuk mengukur suhunya ya teman-teman ya. Jadi termostat ini akan mematikan lampu-lampu yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya termostat ini adalah mematikan lampu apabila suhu yang kita dapat di dalam mesin tetas ini sudah kita dapatkan di sekitar 38 sampai 39, itu akan mati otomatis ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah tandain ya. Di sini saya sudah kasih titik merah ya teman-teman ya. Jadi apabila suhu ini sudah mendapatkan di titik 38 derajat Celcius, otomatis lampu ini akan mati ya teman-teman. Otomatis lampunya akan mati, kemudian dia akan hidup lagi ya di kisaran 37 ya teman-teman ya, setelah dia mendapatkan kisaran 38 derajat ya, dengan menggunakan termostat kapsul ini ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya untuk mematikan lampu secara otomatis apabila kita sudah mendapatkan suhu yang kita inginkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah alat ini ya teman-teman ya. Ini adalah alat pengukur kelembapan ya. Jadi kita di sini juga harus menggunakan suhu kelembapan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 34, ini adalah kelembapannya ya. 36,5 ini adalah derajat Celciusnya ya teman-teman ya. Jadi derajat Celcius yang ada di sini dengan yang ada di sana ya teman-teman itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi kita hanya menggunakan salah satu patokan saja ya. Kita hanya menggunakan suhu yang ada di sana ya teman-teman ya, yang menggunakan yang kayu itu. Daripada kita menggunakan yang suhu seperti yang ada di sini nih, biasanya tidak sama ya teman-teman ya. Jadi kita hanya menggunakan salah satu saja ya. Dan kemudian kita di sini menggunakan suhu antara 60 sampai 65 ya teman-teman ya. Mungkin di tempat teman-teman di sana bisa menggunakan derajat suhu itu sekitar 50 sampai 55. Tapi di tempat saya di sini menggunakan 60 sampai 65 ya teman-teman ya, untuk mengatur suhu kelembapan. Terus kemudian ini adalah alatnya ya teman-teman ya. Ini sensor. Ini sensornya alat kelembapan. Jadi ini kita taruh saja ya di sekitaran sini. Ya seperti itu peletakannya. Itu untuk mengetahui seberapa suhu kelembapannya yang didapatkan ya teman-teman ya, seperti itu. Terus kemudian kita menggunakan 4 bolam lampu ya teman-teman ya. 4 bolam lampu. Di sini saya menggunakan lampu 4 bolam. Di sini saya menggunakan 5 watt ya. 5 watt lampu itu ukurannya ya teman-teman ya. Terus kemudian antara lampu dengan telur ya teman-teman ya, jarak 20 cm ya teman-teman ya.
20 cm. Nah, antara lampu dengan telur, jarak lampu dengan telur. Terus kemudian nampan ini, nampan air yang sudah kita siapkan ini, jaraknya antara nampan ini dengan telur itu sekitar 15 cm ya teman-teman ya, 15 cm. Nah, jangan lebih jangan kurang, karena itu sudah ukurannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian di sini kanan kirinya kita juga harus menggunakan ventilasi ya teman-teman ya. Nah, ini saya buatkan ventilasi seperti ini. Nah, ini ventilasinya ya. Ini fungsinya untuk sirkulasi udara ya teman-teman. Jadi di dalam ruangan ini juga membutuhkan sirkulasi udara ya, seperti itu. Dan itu juga kanan kiri ya, kita pasang sirkulasi udaranya kanan kiri seperti itu. Nah, jadi sebelum kita menetaskan telur, teman-teman bisa setting dulu terlebih dahulu ya alat-alat temperaturnya. Itu adalah alat-alat yang menunjang untuk menetaskan telur ya. Jadi kita menggunakan 3 alat saja ya untuk menetaskan telur. Nah, dan untuk lampunya teman-teman bisa menggunakan yang 5 watt ya. Lampu 5 watt itu sudah cukup, karena kita di sini menggunakan suhu antara 38 sampai 39 derajat ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara kita men-setting termostat kapsul ya. Jadi ini saya akan coba ya, akan saya tutup pintunya ini. Jadi di sini adalah menunjukkan angka 37 derajat ya teman-teman ya. Nah, dan itu ada garis yang saya coret itu adalah 38 derajat ya. Jadi lampu ini akan mati apabila sudah di angka 38 derajat ya teman-teman ya. Nah, itu. Dan bagaimana cara untuk menyeting derajat ini? Nah, kita menggunakan termostat kapsulnya ini ya teman-teman ya. Jadi kita setting di termostat kapsul ini ya. Apabila kurang, sampai bisa putar ke kanan ya. Kalau bisa dia kelebihan, bisa sampai putar ke kiri ya. Jadi ini kita putar ya. Ini termostat kapsulnya kita putar kanan dan kiri untuk menemukan suhu yang ideal ya, yang ideal yang ada di sana. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba tes ya, apakah dia akan mati lampu ini di angka 38 derajat ya teman-teman ya. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, dia akan naik ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, dia akan naik hingga mencapai derajatnya 38 derajat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memperhatikan dia naik perlahan-lahan ya, seperti itu. Apabila dia sudah menemukan temperatur yang ideal ya, termostat kita akan mati otomatis ya teman-teman ya. Jadi kita termostat itu fungsinya untuk mematikan lampu otomatisnya apabila sudah menemukan suhu ideal yang kita inginkan di mesin tetas ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, itu sudah akan mencapai 38 derajat ya. Dia naik perlahan-lahan ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi dalam suatu mesin tetas kita harus bisa memperhatikan suhunya ya teman-teman ya. Jadi suhu yang ideal untuk menetaskan telur itu berapa ya. Jadi kita di sini menggunakan
suhu 38 derajat Celcius ya teman-teman ya. Dalam menetaskan telur kita menggunakan ke suhu sekitar 38. Teman-teman bisa perhatikan perlahan demi perlahan temperaturnya naik ya teman-teman ya. Apabila dia sudah mendapatkan di titik 38, lampu yang di dalam akan mati ya teman-teman ya. Seperti itu. Di dalam menetaskan telur itu kita harus benar-benar memperhatikan suhunya ya teman-teman, karena itulah kunci keberhasilan kita dalam menetaskan suatu telur ya. Ya, dia akan mati ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini sudah mati di angka 38 ya teman-teman ya. Kita perhatikan. Nah, itu pas di angka 38 ya teman-teman. Nah, jadi mesin tetas ini akan mati otomatis apabila dia sudah mencapai di titik 38 derajat Celcius ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi saya di sini menggunakan suhu 37 sampai dengan 38 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan saya bisa lebih mengena buat teman-teman yang lagi belajar untuk menetaskan telur. Seperti itu cara saya menyeting mesin tetas saya teman-teman ya. Seperti itu. Cukup sekian dulu dari saya cara untuk mereview alat mesin tetas kita ya. Semoga bisa menjadi referensi dan sebagai pedoman manual ya bagi teman-teman yang baru belajar untuk menetaskan telur ya dengan mesin tetas manual. Jadi nanti kedepannya saya akan memberikan lagi cara untuk menetaskan telur-telur kita ya teman-teman. Jadi saya persiapan ini untuk persiapan menetaskan telur berikutnya. Cukup sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.